Tantangan 30 hari bersuara hari ketiga dengan topik keputusan. Pembahasan ngeri-ngeri sedap ini. Seperti biasa, sebelum bercuap-cuap, kita opening dulu. Siniar Raji Bersenandung. Waduh, ngomongin keputusan ini. Saya sendiri bukan orang yang pandai berkeputusan ya. Oke lah, keputusan. Siapa sih yang nggak bingung kalau disuruh berkeputusan? Ya mungkin ada orang yang bisa cepat banget ngasih keputusan, ada memang. Tapi nggak sedikit juga orang yang merasa sulit banget kalau harus menentukan sebuah keputusan. Apalagi keputusan yang besar banget buat dia. Contoh aja nih. Kalau ada cowok nembak cewek. Si cowok bilang ke cewek, kamu mau nggak jadi pacarku? Wah. Biasanya si cewek nggak langsung ngomong iya. Dia pasti perlu mikir dulu mateng-mateng. Ini cowok baik-baik nggak? Maksudnya orang baik-baik apa enggak gitu. Ntar kalau aku pacaran sama dia, gimana kehidupanku nanti? Ntar kalau dia jahatin aku gimana? Nah, banyak. Pikiran-pikiran muncul itu banyak. Sehingga bingung. Akhirnya dia sampai perlu ngobrol sama teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Minta pendapat. Mungkin sampai perlu merenung lagi. Perlu pergi ke Gunung Arjuna untuk bertapa mungkin. Perlu puasa sampai 10 bulan mungkin. Perlu istikharah setiap malam mungkin. Ini lucu sih. Pacaran sampai istikharah sama puasa ya. Ya anyway, intinya keputusan itu bukanlah hal yang sangat mudah. Bukan barang yang sangat mudah itu. Saya pribadi memang ya seperti yang saya bilang tadi, kalau boleh dibilang sih sulit untuk berkeputusan atau ya orang yang kurang mahir dalam hal berkeputusan. Apapun itu sering saya terjadi. Sebagai contoh nih, contoh ini. Misal mau makan sama pacar gitu ya. Ini contoh. Karena saya sendiri tidak punya pacar. Saya nanya ke mbak pacar, Beb, mau makan apa? Terus dia bilang, terserah. Itu waktu dia bilang terserah itu, rasanya udah kayak sambar geledek. Karena bingung. Aduh. Saya itu orang yang sulit berkeputusan. Dia malah ngasih ruang untuk saya harus berkeputusan saat itu juga. Dan sesuai dengan suasana hati dia. Waduh, itulah yang... Oke, ya sebenarnya itu banyak terjadi di banyak hal lah. Pokoknya dalam bagian-bagian di kehidupan saya itu saya sering mengalami itu, sulit untuk berkeputusan. Tapi kalau boleh berpendapat ya, sebenarnya orang sulit untuk berkeputusan itu penyebabnya adalah karena dia masih kurang menguasai atau belum tahu ya secara mendalam tentang sesuatu yang harus ia putuskan. Misal sebagai ketua organisasi. Sebagai ketua organisasi ini harus memutuskan apakah organisasinya harus ikut sebuah aliansi gabungan dengan organisasi-organisasi lain atau organisasi yang sejenis atau mungkin ya komunitas apa gitu. Dia perlu memutuskan gabung atau tidak gitu. Kalau dia tidak punya pengetahuan, ya dia bingung untuk memutuskan. Tapi kalau dia tahu kondisi dan paham lapangan, berpengalaman, karena dia sudah banyak berpraktek di organisasi sebelum jadi ketua, maka dia tidak akan bingung-bingung untuk memutuskan hal yang sifatnya keputusan organisasi. Meskipun sebenarnya bisa juga diakalin sih kalau hal seperti ini terjadi. Caranya, ketika ada seorang pemimpin yang miskin pengalaman, maka dia bisa ngajak diskusi dan minta pendapat atau pertimbangan ke kawan-kawan pengurus atau anggota organisasinya yang lebih paham kondisi organisasi dan kondisi di lapangan dan juga lebih berpengalaman. Tapi ini nggak menjamin sih koordinasinya bisa gampang dan mulus lancar gitu ya. Karena ngajak koordinasi juga nggak gampang-gampang amat gitu loh. Apalagi yang diajak koordinasi itu juga orang yang kurang kooperatif, itu malah jadi sulit. Ini malah bahas organisasi, oke. Ya itu contoh aja, pokoknya contoh aja. Kalau berkeputusan itu ya memang perlu pengalaman untuk berkeputusan.
sehingga bisa jadi mahir untuk memberikan keputusan gitu. Tapi begitulah pendapatku tentang keputusan. So, jika ingin pandai berkeputusan, maka banyak-banyaklah belajar dan mempelajari kesalahan yang telah terjadi dan telah kita perbuat di kehidupan kita. Biar nanti dengan pelajaran yang sudah didapat di kehidupan kita akan menjadi orang yang mahir berkeputusan. Keputusan apapun itu. Keputusan mau kuliah di luar negeri kah, mau menikah kah, atau mau beli es krim. Itu nanti ya kita pelajari nantinya. Kita pelajari dan nanti berkeputusan itu adalah prakteknya. Kalaupun kita nanti salah dalam berkeputusan, gak apa-apa, kita jadikan pelajaran gitu. Pahit manis kehidupan itu pasti ada pelajarannya. Sekecil apapun itu gitu. Sesimpel kita mau beli bakso atau mau beli es krim, itu pasti ada pelajarannya. Itu sih pendapat singkatku tentang keputusan ya. Aku gak terlalu mahir soal keputusan, tapi ya aku berharap semakin hari semakin bisa menjadi orang yang pintar berkeputusan lah. Punya pendirian lah paling tidak. Biar nggak ngalor ngidul itu ngikut gitu loh. Biar nggak mudah terbawa arus saja. Ya, semoga kita jadi orang yang mahir berkeputusan. Semakin mahir, semakin bisa mudah untuk mempelajari kehidupan kita. Semakin mau untuk belajar setiap harinya, sehingga nantinya kita menjadi semakin mahir dalam berkeputusan. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih dalam tantangan 30 hari bersuara. Jangan lupa untuk dengerin episode-episode sebelumnya, karena episode-episode sebelumnya itu saya banyak menceritakan cerita-cerita yang mungkin tidak Anda dengar langsung dari saya. Anda bisa mendengarnya langsung dari podcast saya gitu. Ya nggak penting sih, ya paling nggak jadikan teman pengantar tidur lah, biar ada yang dengerin itu podcast, biar paling nggak ada 1-2 orang pendengar gitu loh, biar makin lama makin naik dikit. Terima kasih atas bantuannya. Jangan lupa follow Instagram saya di @raji.araki dan Instagram podcast ini di @raji_bersenandung. Kritik dan saran silakan kirim ke raji.a93@gmail.com. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast